Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dalam proses menuntut ilmunya. Silakan KM pimpin. 4 duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begitu, silakan kalian menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan untuk pemimpin sama KM dikasih apa-apa terlebih dahulu. Silakan silakan siapkan itu. Untuk semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Semoga setelah menyanyikan lagu wajib nasional dapat menemukan rasa jiwa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan tanah air ya. Oke, setelah itu Bapak absen dulu. Barangkali hari ini yang tidak hadir siapa aja. Kelas 12 TKR 2 ya. Betul? Betul. Ya. Siapa yang tidak hadir? Evan. Evan itu apa? Dari itu. Kevin, Alfa, izin. Sakit. Izin. Oke. Ada lagi? Bagas. Bagas. Bagas kemana? Izin. Izin. Oke. Udah. Yang kedua. Bagus. Bagus. Ya. Bagus. Sakit. Oke. Terima kasih. 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Ya. Oke. Mudah-mudahan yang sakit nanti minggu depan pertemuan Bapak bisa sembuh dan bisa mengerti pelajaran bahasa Indonesia. Oke, absen. Kemudian sebelum dilanjutkan lagi, Bapak mengingatkan ya, mohon barangkali kalau ada alat ataupun barang yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, mohon dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian handphone juga silahkan di-silent terlebih dahulu. Silakan. Oke. Itu kenapa? Supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Kalau bahasa Indonesia berarti kan sudah jelas, pandang.
harus semangat, harus tetap semangat. Nah, untuk memotivasi buat kalian biar pembelajaran bahasa Indonesia itu tetap semangat, Bapak cek semangat kalian, Bapak cek motivasi kalian, apakah tetap semangat atau tidak, ataupun loyo ataupun kelewet gitu kan ya. Tidak boleh loyo dan tidak boleh kelewet. Oke. Cek semangat. Semangat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK PUI Jaya. Oke ya. Bagus. Tuh. Sekarang cek literasi bahasa. Cek literasi bahasa. Ini bahasaku, bahasa nomor 1. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ya kita ulas dulu materi sebelumnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi sebelumnya adalah masih mengenai apa? Surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan. Silakan, ada yang mau? Saya Pak. Oke, Anda ya? Oke, silakan. Surat lamaran kerja adalah surat pribadi yang bersifat resmi untuk mengajukan permohonan kepada instansi atau perusahaan untuk diterimanya bekerja. Oke, surat pribadi yang bersifat resmi yang pada intinya ditujukan kepada perusahaan atau instansi dengan tujuan dapat diterima kerja. Betul. Oke. Kemudian itu kan surat lamaran pekerjaan. Ada juga beberapa kategori surat. Ya. Nah, nanti kan surat lamaran pekerjaan itu termasuk bagian daripada surat juga ya. Ini kan pelajaran minggu lalu, Bapak cek lagi lah. Ya, masih ingat atau tidak? Jangan sampai lupa, kan? Tetap ingat, harus ingat. Kategori surat ada berapa? Kira-kira masih ingat? 7. 1. Surat Pribadi. 2. Resmi. 3. Jelas. 4. Sosial. 5. Niaga. 6. Surat elektronik. 7. Lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan. Ya, alhamdulillah masih pada ingat. Ya, itu harapan Bapak selaku pengajar bahasa Indonesia. Jadi pelajaran minggu yang lalu itu harus tetap ingat. Ya, keterkaitannya nanti dengan kehidupan sehari-hari. Implementasi dari surat lamaran pekerjaan itu adalah kalian harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Itu yang berkaitan dengan kehidupan. Karena setelah lulus otomatis kalian mungkin ada yang ingin bekerja, melanjutkan ataupun berwirausaha. Nah, kalau bekerja kemudian harus membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Nah, itu ya berkaitan dengan kehidupan nanti masa yang akan datang setelah lulus sekolah. Oke, terima kasih. Masih ingat. Kemudian Bapak juga ingin menyampaikan kepada kalian, mungkin sebagai perwakilan saja dari kalian, untuk membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari pembelajaran. Nanti salah satu orang perwakilan kalau membaca ya. Nah, silakan, siapa yang membaca? Saya Pak. Oke ya, udah silakan. Jadi di sini sebelum dibacakan, jadi di sini materinya itu ada yang 3.1 itu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi materi keterampilan. Nah, ini tolong dibacakan sama Elga ya, silakan. 4.1 Menjadikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. 4.1 1. Membangun sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. 2. Merancang simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. 3. Memproduksi sistematika dan unsur-unsur
isi surat lamaran pekerjaan. 4. Menyajikan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, itu betul. Sekarang tujuannya. Tujuan pembelajaran. Ada 6 ya. Bacakan saja semuanya, tidak apa-apa. Silakan. Setelah guru dan siswa mengamati contoh surat lamaran pekerjaan dari tampilan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan tepat. Setelah melihat surat lamaran pekerjaan, siswa dapat menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan benar. Setelah mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, siswa mampu membangun sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Setelah mengamati surat lamaran pekerjaan, siswa dapat memproduksi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Setelah memproduksi, siswa dapat menyajikan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dengan benar. Oke, terima kasih Adik Elga ya. Itu berarti kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi kali ini ya. Kemudian Bapak juga di sini ingin menyampaikan mengenai metode ataupun model ini. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning, pendekatannya adalah scientific TPACA, kemudian metodenya expository, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, kemudian ini medianya nanti Bapak tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan berarti di PowerPoint ya, memakai laptop, LCD, proyektor ataupun gawai. Ini sumber-sumbernya tuh ya. Jadi memakai model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti dari tampilan PowerPoint itu memberikan stimulasi rangsangan pada kalian, kemudian kalian menemukan, mengolah, membuktikan, menjanjikan, mempresentasikan, dan menyimpulkan. Ya, itu model pembelajaran discovery learning. Jadi ada beberapa masalah dari LKPD yang nanti akan Bapak berikan kepada kalian, kemudian kalian pecahkan bersama sesuai dengan kelompok yang sudah nanti Bapak bagikan. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini sebagai kita masuk pada kegiatan inti. Ya, lihat tampilan PowerPoint berikut. Nah, itu ada dua contoh dulu ya. Dua contoh apa? Iklan lowongan pekerjaan. Ya. Itu berarti iklan lowongan pekerjaan dari Alfamart, kemudian ini iklan lowongan pekerjaan sebagai petugas sensus BPS. Nah, itu dua contoh. Nah, nanti pada pertemuan nanti selanjutnya kalian dituntut untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, sesuai dengan iklan lowongan tersebut. Di materi kali ini Bapak yang menyampaikan yaitu nanti mengenai sistematikanya dulu yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Berikut isinya. Ya. Kalau nanti kalian harus mampu membuat surat lamaran. Oke, sudah jelas ya. Ini contoh iklan lowongan pekerjaan. Nah, berarti kalau sudah ada iklannya, berarti kalian nanti diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan.
pada pertemuan selanjutnya. Tapi sekarang tadi sesuai dengan yang dibacakan tujuan itu KD 41 KD keterampilannya adalah nanti tujuannya itu mengetahui sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut yang sudah Bapak sediakan nanti di LKPD. Nah ini tadi ya masih sama pengertiannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang sifatnya resmi, yang isinya merupakan permohonan untuk bekerja di lembaga ataupun instansi ataupun yayasan. Nah, sama yang juga ya surat pribadi sifat resmi yang digunakan sebagai permohonan pekerjaan kepada kantor perusahaan jasa atau lembaga itu. Sama lah, jadi intinya surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi yang sifatnya resmi yang ditujukan kepada perusahaan ataupun instansi yang tujuannya kita diterima kerja. Nah, lanjut, ini ada isi surat lamaran pekerjaan. Ada 5, itu identitas. Ya, ada nama, ada tempat dan tanggal lahir, kemudian ada pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang harus dicantumkan persyaratannya yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Persyaratan secara umum itu ada 8. Silakan. Ada yang sudah tahu? Silakan. Silakan. Ada di Panda mungkin? Saya Pak. Ya. Apa saja persyaratan yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama identitas, yang kedua persyaratan, Ya. yang Kemudian pertama KTP, ya. kedua ijazah, ketiga transkrip nilai, keempat sertifikat prakerin, yang kelima SKTK, yang keenam kartu tanda pencari kerja, yang ketujuh daftar riwayat hidup, dan yang terakhir surat keterangan sehat dokter. Oke. Itu ya persyaratan secara umum. Tapi ada lagi bisa kemungkinan itu berkurang ataupun bertambah tergantung permintaan dari perusahaan atau instansinya. Ya bisa juga nanti ditambahkan kakak, apapun SIM A, SIM B, SIM C, gitu kan. Mungkin hal-hal yang lain mungkin bisa juga kalau dulu ketika zaman COVID itu diminta apa sertifikat vaksin kan gitu. Kemudian bisa juga kartu BPJS gitu kan. Nah itu beberapa persyaratan yang mungkin harus dilakukan. Tapi secara umum itu ada 8. Oke, itu yang harus ada. Ya, jadi sudah paham ya? Jelas? Jelas. Oke, lanjut. Nah, ini materi yang akan kita bahas dan akan kalian temukan permasalahannya sesuai dengan model pembelajarannya ya di LKPD nanti. Ini sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian nanti Bapak kasih contohnya. Yang kedua itu ada lampiran dan yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. 5 Kalian berupa 6 isi 7 bentuk 8 dan bentuk 9 itu ada 9 sistematika yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian temukan, kalian usahakan, kalian komunikasikan. Bapak minta nanti proaktif ya dalam kelompoknya masing-masing ya. Oke, itu sudah jelas? Silakan. Di sini ada yang mau tanyakan tidak? Silakan. Silakan. Dari sistematikanya dulu. Silakan. Dari sistematikanya dulu. Pak, Ya. izin bertanya. Ya, silakan. Maksud dari nama terang itu bagaimana ya? Nama terang. Nama terang. Tapi itu di bagian akhir. Nah, ada kan di bawahnya itu gambar kerja nanti. Buat contoh ya. Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Bapak apresiasi. Tanda tangan dan nama terang. Nama jelas yang hormat saya, tanda tangan Dina Nur Fadilah, nama terang jelas. Ya, itu jadi tanda tangan kita, nama kita. Jadi bukan nama orang lain. Kan kita yang ingin melamar. Masa kita yang ingin melamar, tapi namanya nama orang lain kan tidak mungkin. Itu ya jelas. Jelas? Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin dari laki-laki. Perwakilan. Pak, Ya, silakan. kalau contoh alinea pembuka. Alinea Pembuka. Nah,
salam pembuka. Salam pembuka itu kan ada dengan hormat. Nah, kalau alinea pembuka itu misalnya nanti contoh tadi ada di awal contoh iklan lowongan kerja ada. Nah, itu alinea pembukanya bisa dibuat seperti ini. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di koran misalnya, ataupun berdasarkan iklan lowongan pekerjaan Alfamart koran misalnya Radar Cirebon tanggal sekian, bulan sekian, sekian, bahwasanya perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan karyawan sebagai operator produksi. Nah, maka dari itu nanti itu masuk bagian pada alinea. Oke, terima kasih ya sudah perwakilan dari laki-laki dan perempuan. Lanjut, ini kebahasanya. Jadi di dalam lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak bertele-tele, santun, informatif. Nah ini penjabaran dari tiap-tiap sistematikanya. Simak dulu ya sebentar. Dulu kalian mengerjakan LKPD. Nah ini tadi tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh Papua Barat 28 Agustus 2015. Kemudian lampirannya ada 4 lembar, kalau ada 4 lembar 10 ya, 10 kan. Kemudian halnya pemberitahuan. Alamat suratnya ini tidak menggunakan kepada, tapi di sini jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Ya, contoh di sini ada contohnya yang terhormat, ya TH, seperti manajer sukses mandiri, jalan nomor jamin nomor lembaga Jakarta. Ya, jadi harus jelas alamat suratnya. Ya. Dalam penulisan surat lamar pekerjaan juga kalian harus memperhatikan EYD dan tanda baca. Jadi tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan tanda bacanya. Nah, sini alinea pembuka juga bisa dicantumkan. Kalau tadi Bapak menyatakan dari pertanyaan tadi berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, di sini alinea pembukanya itu bisa mencantumkan menggunakan bahasa yang baik, sopan, agar para pihak atau instansi yang membuat ini tidak tersinggung. Nah, muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri utama. Saya mampu, saya menguasai, saya bisa, nah, gitu kan. Saya mampu mengoperasikan Microsoft Office, Word, Excel dan sebagainya. Nah, itu di bagian alinea pembuka, ya. Kemudian lanjut. Isi, ya, isi berarti identitas. Ya, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada pendidikan terakhir, ada alamat. Nah, di isi identitas huruf awal N di sini itu harus menggunakan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Ya, jadi nanti ketika kalian mengajarkan LKPD silakan cari masalah-masalah, beberapa masalah dari soal-soal yang Bapak sampaikan ya. Nah, itu sudah, oke, lanjut. Kemudian sini ada lampiran. Nah, lampiran yang dimaksud adalah tadi, ya, yang 8 poin tersebut. Ya, berarti kalau di sini kan contohnya lah. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk dan seterusnya. Dan juga penulisan ini harus perhatikannya. Ada titik koma 2 di sini ya, di bagian akhirnya. Ya, jadi kalian harus perhatikan. Kalau misalnya persyaratannya di sini lampirannya ada 10, ya 10 cantumkan di sini. 88 ada 7755. Ya, dia secara umum itu ada 8. Penutup. Nah, ini penutupnya itu dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan selama bekerja kepada instansi yang dituju. Oke. Nah, ada salah penutup, ya. Nah, itu tadi. Nah, yang ditanyakan
ditanyakan sama siapa? Dina. Nah, salah bentuk nama saya, tanda tangan nama terang. Ini nama saya Dede, ini kalau muncul namanya. Nah, ya jelas. Maka jadi tanda tangan nama terang itu nama saya sebagai salah bentuknya. Kemudian tanda tangan Dina tadi. Kemudian di sini nama di sini. Ya, itu. Jadi tanda tangan dan nama terang seperti itu. Jelas? Silakan. Ada yang tanyakan dulu lagi mungkin? Cukup? Jelas? Jelas. Paham? Paham. Nah, itu ada dua contoh surat lamaran pekerjaan. Dua contoh, surat 1 dan surat 2. Surat 1 itu ditulis tangan. Surat 2 itu diketik. Kalau ditulis tangan berarti harus menggunakan apa? Kertas. Ini apa? Poliogaris. Oke, silakan kalian amati dulu sama dari dua contoh surat itu. Nanti kalian akan mengidentifikasi, menemukan, memproduksi, menyimpulkan sistematikanya. Ini contoh suratnya. Silakan dari dua surat ini ada pertanyaan apa tidak? Silakan. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya, siapa Yogi ya? Yogi, silakan Yogi. Apa Yogi? Kenapa Pak? Ada di surat 2 sejajar nih Pak. Ya, Tapi Pak. itunya tuh. Ini. Mohon Pak. Yang Tapi ini suratnya ini. itu tidak sejajar. Ini. Oh, itu berarti yang ditanyakan adalah permasalahan sejajar atau tidak. Ya, tadi kan cuma masalah itu di komputer ya, karena dia memakai di sini berarti itu tempat ruler ya kalau di komputer. Kalau di sini berarti karena manual itu tidak menjadi permasalahan ya, sejajar atau tidak. Nah, ini kan ada apa ya? Menjorok ke dalam ya, ke dalam. Kalau ini kan tidak. Sebenarnya ini juga bisa tinggal ditarik aja tujuannya gitu kan. Ya. Itu karena tadi kalau di sini kan ada salam pembuka di sini, kemudian di sini ada pembuka dan masuk ke identitas. Nah, tapi kira-kira bedanya apa ini? Bedanya surat 1 dan surat 2. Kira-kira, ayo. Salam pembuka Pak. Salam pembuka. Oke. Kalinya pembuka. Kalian pembuka. Ini dan ini. Ya. Kalau ini berarti dengan format saya yang bertanda tangan di bawah ini. Di sini dengan format sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang ada di surat kabar bla 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 bla. Nah, tadi ini kan lamaran kerja yang ditulis langsung. Kalau sini sama juga tulisan, tapi informasi lowongan itu berdasarkan iklan lowongan pekerjaan tadi yang Bapak sebutkan di awal. Ya, oke. Ada lagi, silakan satu pertanyaan terakhir sebelum lanjut kalian mengerjakan tugas di LKPD. Silakan. Pak, Ya. pertanyaan kalau bikin surat di ketik itu ukuran hurufnya harus berapa? Oke, bagus ya. Kalau misalnya nanti kalian muncul lagi sebelum menjawab pertanyaan enggak, Pak boleh tidak lamaran kerja ditulis atau diketik? Dua-duanya juga boleh, ya. Ditulis juga boleh, diketik juga boleh. Tapi kalian harus ini juga tergantung perusahaan memintanya apa. Kalau diketik harus diketik, kalau sekarang harus diketik. Tapi menggunakan tulisan terbaik. Tidak boleh ada kesalahan ataupun coret. Ya. Tadi ukurannya kalau diketik, ya, secara standarnya itu adalah menggunakan Times New Roman 12, ya, spasi 1,5 tuh, ya, Times New Roman. Bisa juga Arial, ya. Tapi secara ini mah Times New Roman saja, ya, Times New Roman 12,5. Oke, jelas? Jelas? Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin cukup? Cukup. Ya. Nah,
Silakan sudah pada kelompoknya masing-masing ya? Sudah? Kemarin Bapak sudah share di grup WA, gitu kan? Bapak sudah bentuk kelompok ya. Nanti ada 4 kelompok di sini ya. Sebelum Bapak yang bagikan LKPD-nya, nanti kalian masuk pada pengerjaan LKPD kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oh ya, silakan buka LKPD-nya, lihat instruksi dan perintahnya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian pahami dulu, barangkali dari LKPD-nya ada yang dibedakan. Tidak ada? Jelas? Jelas. Nanti silakan LKPD-nya buka, itu kalian perhatikan ya. Coba lihat dulu. Nah, di situ ada langkah-langkah kegiatan dan tugas. Sampai nanti di akhir itu ada tahap evaluasi. Ya, silakan kerjakan secara kelompok. Bapak minta kelompoknya aktif. Ya, waktunya berarti 40 menit pengerjaan. Ya, kemudian sisanya nanti 20 menit untuk presentasi. Ya. Oke, nanti Bapak akan ingatkan lagi. Silakan kalau tidak ada pertanyaan bisa dimulai dari sekarang. Silakan langsung kerjakan. Ya, silakan. Teman-teman yang lainnya membantu menemukan beberapa permasalahan. Ini Bapak sudah tentukan di situ sudah ada contoh surat lamaran pekerjaan, sudah ada soalnya ada 4, kemudian ada lembar kolom tabel untuk mengisi. Silakan. Ya. Kemudian ya juga sambil juga Bapak mengingatkan itu ada lembar penilaian. Ya. Lembar penilaian kelompok dan penilaian diri. Ya. Ya, silakan. Bisa dimulai. Waktunya 40 menit. Oke, silakan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan disampaikan ataupun bisa ditanyakan langsung. Soal nomor 1 berarti membuktikan sistematika dari surat lamaran pekerjaannya. Surat lamaran pekerjaannya sudah ada, kalian buktikan mana yang masuk pada bagian 4 dan 6 surat sampai ke bagian tanda tangan dan nama orang.
2 itu mengenai pendapatnya, pendapat kalian. Kemudian nomor 3 itu buatlah revisi dari sistematika yang kurang tepat. Ada revisinya, silakan revisi. Yang terakhir adalah carilah kesalahan penulisan Anda baca, kemudian perbaiki. Ya. Nah ini. Jadi beda ya. Dari sini. Ya. Paham? Oke. Satu ya. Ini soal nomor 1 belum ya? Belum. Jadi ini dari sini berarti ya. Nanti kelompok 1 sekali lagi mempresentasikan nomor 1, kelompok 2 mempresentasikan nomor 2, kelompok 3 mempresentasikan nomor 3, kelompok 4 mempresentasikan nomor 4. Lanjut, ketika presentasi kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2, nanti kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 1, kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 4, nanti kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 5. Paham? Jelas? Semangat? Tidak boleh loyo dan tidak boleh lewat. Oke. Ya. Ada tidak? Ini sampaikannya Pak? Ya. Nanti apa berarti kekurangannya? Nanti sudah teridentifikasi kan? Sudah ditemukan. Berarti ada satu sistematika yang sudah ada. Nanti soal berikutnya harus ini paham? Ini seperti saja dulu. Nah, itu ya. Untuk baik bagaimana? Nah ini, nah, berarti kan sudah lengkap tidak? Belum. Nah, berarti kan ada tapi belum lengkap. Tulis saja dulu. Nah, ini kan membuktikan sistematikanya. Nah, ini ya, ini langsung kan tulis saja dulu. Nanti kan sini. So, semuanya silakan saling melengkapi. Ya. Karena ini tugas-tugas kelompok berarti mengerjakannya secara kelompok. Ya. Yang ini yang salam komennya yang kita. Iya, betul. Iya, iya. Yang ini yang ini. Iya, betul. Iya, betul. So, ada lagi?
Terus. Ini panjang Pak. Ya, dari kalimat buka aja sebenarnya titik atau dan seterusnya bisa aja ini jangan pilih semua nanti ada hal yang kalian temukan dari contoh surat lamaran pekerjaan sebelumnya setelah kalian menganalisis sistematikanya. Yang mana yang ini bukan dulu ya, sebentar ya. Oke. Ini jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ini. Ya, oke. Ya, tinggal ditulis saja di belakang. Ya. Kelompok 3 ada kendala? Belum? Belum. Ya, waktu masih berjalan. Jadi silakan nanti Bapak mengingatkan lagi pada pembelajaran kali ini kalian harus aktif, ya, harus mampu menyampaikan ide ataupun gagasan ataupun pendapatnya. Kelompok 1 ada nomor berapa? Sudah semua Pak. Sudah semua. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Baru nomor 5 Pak. Nomor 5. Kelompok 3. Baru nomor 7 Pak. Oh iya iya. Oh iya ini nomor 7 Bapak kaget soalnya kan 4 dengan nomor 5 maksudnya di sistematika itu. Oh iya iya iya. Oke oke.
Tentunya bagi sistematika bagian ke-7 ya. Kalau soalnya kemarin ada 4 gitu ya. Bapak agak kaget sendiri soalnya kan punya 4. Oke, terus kelompok 4 Nomor 6 Pak. 6 ya, nomor 6 ya. Kalau banyak misalkan langsung diklik aja ya, penting kalimat pembukaannya saja ya. Di sini ada nama dan seterusnya. TXT ada ya, lanjutkan. Bagian bentuk. Ya, sudah cukup. Betul, oke, bagus. Iya, itu. Ya, nah itu soal 1 sudah selesai kan? Kita akan lanjut yang 2. Nah, tuh. Itu sebagai saja nanti sebagai saja di sini ya. Yang ini tulisnya sebagai saja apa? Nanti dibaca saja ya. Nih, oke, kelompok 3. Dua. Nah, kelompok 3. Oke. Ada kelompok 4 nomor 1 sudah. Ada. Ini tinggal ini aja ya. Ini 2 dan 3. Kalau terlalu panjang jangan tulis semua, langsung bla 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 seperti ini saja. Ya. Ini kan tinggal dibaca di situ. Ya. Tulis sebagian bisa. Nah itu oke. Nah di lembaga KPD juga ada lembaga penilaian yang nanti ketika kalian sedang presentasi, Bapak mengingatkan lagi lupa di sini ada lembaga penilaian diskusi kelompok. Jadi satu orang yang menilai kelompok yang dihormati, kelas, tanggal bulan dan tanggal sekarang. Kemudian ada sikap aspek yang dinilai, kemudian kriteria indikator, nilai kualitatif. Nah, kriteria ini nilainya ada di bawah. 80 sampai dengan 100 itu nilai kualitatifnya memuaskan. Kalau kalian misalnya mengisi 75, di sini masuknya kategori kualitatif baik. Oke, paham? Paham. Jelas? Jelas. Coba soal ini. Waktunya
Belum. Ya, sok. Saya ada waktu. Tenang. Ya, sok. Sampai saja. Ya. Ya, nanti ketika itu misalnya ketika berarti Nadra itu kelompok 2 kan. Jadi menilai kelompok. Misalnya sini kan sudah nomor 1 menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Nah, apakah masuk pada kriteria indikatornya ini berapa? Kriteria berarti menyesuaikan dengan nilai di sini. Tadi kata Bapak, kalau misalnya Nadra kasih 90, berarti sangat ini memungkinkan. Tinggal kelompok 3 dan 4. Oke. 4 sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Tenang tidak sih? Sudah. Oke, sudah. Baik. Berarti dengan waktu yang sudah ditentukan kalian mampu dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Nah, sekarang kalian tinggal mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Nanti kelompok 2 wajib menanggapi, baik itu memberikan pertanyaan ulang, memberikan tanggapan, memberikan saran, memberikan kritik, ataupun yang lainnya silakan. Ya. Jadi diskusi ini harus berjalan dengan baik, aktif, tidak pasif. Oke, baik silakan. Ketika diskusi harus apa dulu, sampaikan salam, kemudian menyebutkan dari pertanyaan dan izin menyampaikan jawaban. Jelas? Jelas siap? Siap. Oke, silakan. Sambil berdiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistematika dan bukti dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat bukti Depok 25 Januari 2016. Lampiran dan hal bukti tidak ada. 3. Alamat surat bukti yang terhormat ARD PT Navi Nusantara. Yang keempat, salam pembuka bukti dengan hormat. Yang kelima, aliena pembuka bukti sesuai dengan informasi dan seterusnya. Yang keenam, isi bukti berikut ini adalah biodata singkat dan seterusnya. Nomor 7, penutup bukti demikian surat lamaran ini titik dan seterusnya. Yang 8, salam penutup bukti hormat saya di bagian akhir. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan nama terang Kuntoro Sujiwo. Mungkin sekian. Barangkali ada pertanyaan atau kritik, dipersilakan. Silakan kelompok 2. Itu soal nomor 1. Untuk kelompok 1 sekarang silakan kelompok 2 menanggapi. Silakan. Silakan. Ada Diki ya? Soalnya di penjelas tadi. Lampiran dan hal itu buktinya Dari surat yang saya ini lampiran tidak ada lampiran. Ya, betul. Ya, silakan. Bagaimana kelompok 2? Cukup? Atau ada lagi yang lain lagi? Tambahan? Cukup. Cukup. Oke. Ya. Oke. Bapak langsung tanggapi. Berarti betul ya. Lampiran dan hal yang ditemukan oleh kelompok 1 itu tidak ada. Ya.
dari itu nanti di soal berikutnya ini berkesinambungan. Berarti harus apa? Ya. Nah itu nanti bagian kelompok mana itu yang sesuai dengan soalnya saja nanti ada ketemu pasti. Ya. Oke, Mbak Bulat, ada lagi? Silakan barangkali. Kalau masih ada silakan, silakan. Cukup. Kelompok 1 mungkin ada tambahan lain? Oke, silakan kalau ada. Tidak ada. Oke, berarti soal nomor 1 menemukan bahwasanya lampiran dan hal dari contoh surat lamaran pekerjaan tersebut itu tidak ada. Oke, betul. Terima kasih. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah. Jadi betul ya, yang namanya presentasi itu harus jelas, harus lugas, harus lantang, dan kita harus bisa menyampaikan ide, gagasan ataupun kita mempertahankan pendapat kita ya terhadap masukan-masukan mungkin dari teman-teman kelompok lain. Oke, jelas? Oke, kelompok 2 silakan. Berarti soal nomor 2 silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi soal nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut? Ya, silakan. Jadi sistematikanya belum sempurna seperti pada paragraf penulisan lampiran dan perihal, alamat, paragraf pembuka, paragraf penutup. Sistematika surat belum sempurna karena tidak lengkap dan belum ada unsur perihal dan lampiran. Oke, sudah. Nah, itu kan ada keterkaitan kan? Ya, tadi dengan soal nomor 1. Silakan kelompok 1 menanggapi kepada kelompok 2. Nah, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, diungkapkan mungkin. Silakan. Ya, nanti Bapak kasih nilai plus lah. Nilai plus bagi kelompok terbaik nih. Ya, mungkin secara kelompok bisa juga penilaian secara individu. Ya, jadi ada nilai-nilai plusnya buat kalian yang mampu mengungkapkan argumentasi, pendapat dan sebagainya. Silakan. Kelompok 1 menanggapi pada kelompok 2. Ya, tadi Bapak dengar itu ada masih kaitannya dengan kelompok 1 itu mengenai ada yang hilang dari sistematikanya, yaitu surat apa? Bila memakai hal dan lampiran. Silakan. Letak kesalahan dari surat di bagian Oke, betul ya. Mungkin saya perjelas lagi, Ini letak kesalahannya dari surat lamaran pekerjaan itu yang mana? Sebelah mana? Lampiran, penulisan lampiran, Ya. seperti pada penulisan lampiran dan perihal, alamat, Ya. dari alamat, paragraf pembuka, paragraf pembuka dan paragraf penutup. Oh ya, betul. Di perihal,
lampiran, alamat, paragraf pembuka, dan paragraf penutup. Gimana? Cukup jelas? Jelas. Ada lagi? Untuk perbaikan Pak. Untuk perbaikan yang mungkin kira-kira mungkin bisa disampaikan. Untuk pembaikannya, jadi untuk di nama ya, Ya. untuk di kalau misalkan di lampiran di paragraf pembuka atau paragraf penutup ya, jadi kesalahannya pada huruf dalam penulisan huruf awal seharusnya kecil. Jadi pas nama ya, jadi pas menulis nama itu tidak menggunakan kapital, jadi harus pas awalnya itu menggunakan huruf kecil. Iya. Kalau itu bisa ya, itu masuk lagi nanti soal-soal berikutnya ya. Oke, betul, bagus. Oke. Ada lagi, silakan. Cukup? Oke, bagus. Plus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan bisa bersih kelompok 2. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang mana ya ini? Kelompok 3 di sini ya. Suaranya jelas. Nanti kelompok 4 tanggapi. Siap? Siap. Semangat? Semangat pagi. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan nomor bagian 3. Pertanyaannya, buatlah revisi terhadap sistematika yang kurang tepat pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Revisi surat lamaran pekerjaan. 1. Menambah unsur perihal dan lampiran. B. Melengkapi alamat surat. C. Memperbaiki pembuatan surat. B. Memperbaiki penutup surat. Pembahasan. A. Belum terdapat unsur perihal dan lampiran surat. B. Penulisan alamat surat tidak lengkap. C. Menggunakan bahasa pada kalimat pembuka diperbaiki agar lebih sopan. Ada lagi? Sudah. Sudah. Biar silakan kelompok 4 menanggapi. Silakan. Bagaimana cara memperbaiki penutup surat? Dari perbaikan dari penutup suratnya. Oke. Banyak. Oke, silakan. Dengan cara penyampaian harapan pada penutup surat direvisi agar lebih halus dan tidak terkesan memaksakan kehendak. Nah, itu ya. Coba bisa dibacakan mungkin bagian paragraf ini pada paragraf penutupnya dibacakan lagi. Untuk. Silakan. Tadi jawabannya harus diperhalus lagi. Penutup mana penutup? Coba cari. Nah, itu ya. Silakan bacakan dulu penutupnya. Tentunya saya sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan wawancara di perusahaan Bapak atau Ibu untuk dapat menjelaskan secara rinci tentang potensi dan kemampuan yang saya miliki. Nah, itu kan nanti dari penutupnya tersebut harus diperbaiki lagi. Silakan lanjut. Ada lagi? Kelompok 4, silakan. Di mana bentuk pembukaan surat? Membuka surat. Ya. Letaknya atau Ya. Letaknya atau kalimatnya gimana? yang mana? Kemudian Yang nanti pembuka surat. pembuka surat. Nanti berarti cari dulu, kemudian bacakan. Nah.
betul ya. Terima kasih. So, silakan. Bagian pembuka, cari pembuka surat dalam lamaran kerja yang mana? Silakan bacakan. Dengan hormat, sesuai dengan informasi yang saya terima tentang adanya lowongan kerja pada PT Navi Nusantara dari koran Detik.com, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung dalam perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Oke, betul ya itu. Jadi iklan lowongan pekerjaan itu berdasarkan apa? Koran detik.com ya. .com. Oke, betul. Ada lagi? Silakan. Bagus. Cukup? Nah, nanti ini berikan penilaian kelompok yang tadi ya, yang kolom ya. Oke. Ada lagi mungkin tambahan dari kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4 sudah jelas? Paham? Oke, silakan kalau begitu tinggal lanjut kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan untuk kelompok 3. Akan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kesalahan penulisan tanda baca pada surat lamaran pekerjaan. Betul. Oke. Satu, 25 Januari 2016. Satu, Depok 25 Januari 2016. Dua, PT Navi Nusantara. Tiga, kesalahan dalam penulisan huruf awal seharusnya huruf kecil. Karena banyak kesalahan penulisan tanda baca pada sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke. Kesalahan ini yang kelompok 4 temukan. Ya. Gimana kelompok 3? Silakan. Apa saja kesalahan dalam penulisan surat tersebut? Kesalahannya Yang pertama itu Depok 25 Januari 2016 itu tidak menggunakan titik. Di surat lamaran itu menggunakan titik. betul. Dan kedua, dalam penulisan JL seharusnya jalan dan ada istirahat. Ya, betul. Oke, ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi kelompok 3? Silakan. Jangan ragu-ragu ya, kalau misalnya ada yang kurang paham dari kelompok 4, silakan kalian tanyakan, kalian sampaikan. Ya. Terus ada lagi Ya. kesalahan itu nama harusnya ditulis huruf kecil. Oke. Silakan lanjut. Tempat harus kecil. Terus pendidikan kecil sama alamat kecil sama nomor HP harus kecil. Tidak menggunakan huruf kapital. Ya. Oke, ada lagi kelompok 3 tanggapannya banyak ya kesalahan-kesalahan yang ada dalam penulisan lamaran pekerjaan tersebut. Tadi kan mengidentifikasi, menemukan masalah-masalah yang ada dalam sistematikanya. Sekarang kesalahan penulisan tanda bacanya ternyata banyak.
Ya. Nah, kelompok 4 menemukan. Mungkin barangkali menurut kelompok 3 ada lagi tambahan. Silakan sampaikan. Sudah cukup. Cukup. Oke. Paham tadi kelompok 3? Paham. Oke, kelompok 4 mungkin ada lagi tambahan yang lain? Cukup. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 4 dan semuanya. Oke, terima kasih ya. Dari 4 soal tersebut, berarti kalian menemukan beberapa masalah. Setelah tadi Bapak menyampaikan stimulasi ataupun rangsangan, kemudian kalian mulai mengumpulkan, mendata, mengolah, kemudian membuktikan sampai menarik kesimpulan. Ya, berarti ada beberapa masalah yang ditemukan. Pertama, dari sistematikanya ada yang hilang. Kedua, sesuai dengan soal nomor 2, coba lihat soalnya. Tadi itu pendapat ya. Pendapat. Ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ini masih ada relevansinya ataupun keterkaitan dengan soal nomor 1. Nomor 3 itu buatlah revisi terhadap sistematika yang kurang tepat pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi merevisi, sudah kalian revisi tadi. Misalnya di bagian apa? Nomor 3 itu belum terdapat unsur perihal. Tadi masih betul. Kemudian menggunakan bahasa pada kalimat pembuka harus diperbaiki agar lebih sopan. Nah, berarti kan tadi sesuai dengan kaidah kebahasaan itu harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, tidak bertele-tele. Ya, kemudian memperhatikan kaidah tanda baca juga. Jadi itu harus diperhatikan karena sekali lagi surat pribadinya itu surat apa? Bukan surat pribadi, mohon maaf, surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi yang sifatnya resmi. Ya, itu surat lamaran pekerjaan surat pribadi yang sifatnya resmi. Oke. Kemudian lanjut nomor 4 terakhir. Soalnya adalah apa tadi? Kesalahan penulisan tanda baca. Betul sekali ya. Di akhir di alamat itu di bagian Depok berapa tadi? Di akhirnya itu tidak boleh menggunakan tanda titik. Kemudian ada lagi tambahan ya. Tadi kalian tidak menemukan. Nah, Bapak lihat dulu contohnya pertama pekerjaannya itu. Ada beberapa kesalahan penulisan di dalam penulisan nama. Di sini namanya betul itu harus menggunakan huruf kecil. Kalau di sini kan kapital. Nah, di sini kan Muntoro Sujiwo S.MN sarjana manajemen. Muntoro Sujiwo itu harus memakai tanda koma. Kalian tidak menemukan kan? Ya, itu. Ya. Jadi itu kesalahan dalam penulisan tanda baca. Jadi kurangnya tanda koma. Ya, Kuntoro seharusnya Kuntoro Sujiwo, koma S.MN. Ya. Kemudian Blitar, tanggal 30 Mei 1949, S1 manajemen, alamat Jalan Segar Cemerlang, Jakarta Selatan, nomor HP 081 dan seterusnya. Nah, itu kesalahannya ya. Jadi kalian harus teliti juga, harus jeli ya, melihat sistematika. Apalagi kalau barusan mengerjakan KPD itu kan ada beberapa soal, 4 soal yang berbeda masalahnya, gitu kan. Jadi harus bisa menemukan. Silakan menilai dulu, lihat dulu, buka dulu kelompok itu. Ya, silakan nilai kelompok tadi sudah. Belum? Yang gambar selanjutnya. Nah itu silakan. Berarti menilai kelompok 3, kemudian kelompok 4. Silakan. 5 menit. Silakan.
inti di bagian akhirnya. Nanti masuk pada bagian penutup. Sebelumnya kalian kerjakan dulu, nanti ada evaluasi ya di LKPD tersebut di bagian akhir. Kelompok 1 sudah menilai kelompok 2? Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3 masih berlanjut? Ya. Oke. Kelompok 4 masih berlanjut juga. Silakan kelompok 1 yang sudah kumpulkan terlebih dahulu. Nanti nanti ada kelas dulu ya. Ya dulu. Ya, tuh. Nanti. Ini lanjut ya. Oke, udah kelompoknya. Berarti kita masuk pada bagian akhir, itu bagian penutup. Ya, Bapak kira sebagai bahan refleksi dari materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai isi sistematika surat lamaran pekerjaan, apakah kira-kira bermanfaat tidak untuk kalian? Bermanfaat. Betul? Betul. Berarti kalian harus apa? Nanti harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Itu tuntutan terakhirnya. Bukan hanya mampu membuat surat lamaran pekerjaannya saja, tapi kalian juga harus tahu apa saja persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, jadi dari mulai tadi ya sebelum KTP sampai ke surat keterangan sehat. Tuh, jadi sebagai mudah-mudahan dari materi kali ini kalian mampu dan bisa membuat isi dan sistematika dan membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Ya, sesuai dengan tuntutan perusahaan. Ya. Apalagi nanti bisa juga, Pak, bagaimana surat lamaran pekerjaan yang dikirim, apa diantarkan? Ada 3 kemungkinan. Diantarkan langsung ke perusahaan, dikirim via pos, dan dikirim via surel ataupun surat elektronik. Ya, itu ada 3 kemungkinan. Tergantung perusahaan menginginkannya seperti apa. Oke, itu sebagai bahan refleksi kalian ya. Kemudian nanti ada beberapa penilaian ya yang ingin Bapak buat juga kalian yang tadi di evaluasi terakhir, bukan? Sebelumnya Bapak juga ingin menyampaikan barangkali dari materi ini kalian ingin merangkum ataupun menyimpulkan kira-kira seperti apa. Bapak silakan. Tadi pernah tinggal isi sistematika. Ya. Silakan, kira-kira simpulannya seperti apa sih? Silakan. Ayo. Silakan. Simpulannya. Silakan. Angga. Silakan. Adik kita mungkin simpulannya ya. Tinggal ini aja. Ya. Nah, simpulan bisa dari sini. Nah, silakan. Nah, kira-kira apa simpulannya? Mau ada nggak?
kesimpulannya? Ya. So, silakan. Kesimpulannya adalah surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi yang isinya merupakan permohonan untuk dapat bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah, seperti perusahaan pabrik, yayasan, dan berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan. Oke, cukup. Nah, yang membuka lapangan Jalan. itu ya, itu jadi simpulannya itu dari secara pengertian. Jadi sistematika ada apa? Dari mulai lamat sampai ke tanda tangan nama terang. Itu ya. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan. Oke, bagus. Terima kasih Ade Yogi Ramdhani. Ya, oke. Yogi Ramdhani. Nah, di bagian akhir silakan masih dibuka LKPD-nya. Itu ada evaluasi ya secara tertulis. Silahkan kerjakan secara kelompok. Kemudian nanti setelah itu dikumpulkan ya evaluasinya. Kira-kira paham atau tidak materi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Jelas? Jelas. Bermanfaat? Bermanfaat. Ya, nanti kalian harus bisa menerapkan setelah lulus dari SMK PMI Cikijing. Ya, kalian harus bisa buat surat lamaran pekerjaan dengan baik. Nah, silakan itu evaluasinya secara tertulis ya. Ada berapa soal? 10. Pilihan ganda atau undayan? Ganda. Ya. Oke, sudah? Belum Pak. Belum. Sudah? Sudah. Silakan kumpulkan. Oh, sudah kumpulkan. Ya. Oke. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terima kasih. Oke. Kita masuk pada kegiatan penutup ya. Bapak mengingatkan lagi materi selanjutnya yaitu masih mengenai surat lamaran pekerjaan. Tapi kalian ini lihat tugas rumahnya adalah nomor 1, untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat surat lamaran pekerjaan. Nomor 2, kemudian dikirim ke alamat email Bapak. Ya, sini ada alamat emailnya, tanda sini. Kemudian kalian jangan lupa masing-masing membawa contoh pengumpulan lowongan pekerjaan dari media cetak ataupun media elektronik. Tugas rumahnya untuk pertemuan minggu depan sudah paham, sudah jelas? Jadi intinya begini, untuk tugas di rumahnya kalian membawa contoh iklan lowongan pekerjaan, kemudian nanti kalian buat surat lamaran pekerjaannya berdasarkan sistematika yang tadi sudah dibahas, kemudian kirim ke email Bapak. Seolah-olah Bapak itu sebagai pimpinan perusahaannya, seolah-olah HRD-nya, seolah-olah manajer perusahaan medianya, gitu ya. Jadi
pelajaran berikutnya. Sudah paham? Paham. Oke, terima kasih. Sebelum itu tugasnya ya, singkatannya. Sebelum Bapak tutup, ini motivasi akhir untuk kalian ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Semangat. Motivasi terakhir dari Bapak itu ada kata-katanya seperti ini. Berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Yang terakhir, fisika mengajarkan kalau gak mau banyak tekanan, jangan kebanyakan gaya. Maka dari itu fokuslah belajar saja. Oke? Oke. Jadi jangan banyak apa? Gaya. Jangan banyak tekanan. Ya, oke. Kan itu penutup motivasi dari Bapak untuk kalian. Ya. Silahkan, kita sudah masuk pada kegiatan terakhir, kegiatan penutup. Bapak minta KM karena tadi di awal dibuka, otomatis harus ditutup. Ya, mudah-mudahan proses pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, barokah, dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Ya, silakan KM ikut berlatih. Pak duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.